Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah font pasien pada Microsoft Visual Basic. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Visual Basic-nya. Kemudian pilih VB Enterprise Edition, lalu klik Open. Kemudian pilih File, kemudian klik No. Terus cari file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini sebelumnya saya telah membuat font pasien. Jadi tinggal saya buatkan font dokter. Kita klik project 1, kemudian open. Nah, seperti inilah tampilannya. Kemudian pada menu project kita pilih add. Kemudian kita klik font, kemudian open. Kemudian kita atur dulu bagaimana baiknya supaya enak dilihat. Kemudian di sini kita bisa ubah namanya ya. Pada pojok kanan bawah itu ada di bagian font, kita ubah jadi font dokter karena kita akan membuat font dokter. Terus pada captionnya kita ubah di situ jadi aplikasi font pasien. Kemudian pada font kita klik pada font pasien. Kemudian kita copy semuanya. Caranya itu kita tinggal Ctrl A. Terus tunggu sampai semuanya di-upload atau dirangkum atau jadikan satu. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita masuk, kemudian kita close. Terus kita kembali ke font dokter. Kita klik, kemudian kita Ctrl V pada bagian font dokter. Kita tunggu. Kemudian tinggal kita ubah sesuai dengan database yang telah kita buat di sebelumnya. Sebelumnya itu saya telah membuat database yang isinya itu adalah NIP dokter, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini kita akan membuat font dokter jadi sesuai dengan database-nya. Pada bagian menunya kita buat dengan nomor dokter. Terus bagian nama kita ubah jadi nama pasien dan seterusnya. Nah, setelah semua telah diubah, kita bisa masuk langsung ke pengkodingan. Nah, di sini kita buat dulu untuk file koneksi ke font dokter. Caranya itu tinggal kita ketik font, kita ketik font dokter, kita ketik font dokter titik show. Kita ketik font dokter garis mendatar bawah, kemudian titik show. Kita tab. Kemudian kita coba run, dan hasilnya itu seperti berikut. Sini masih banyak yang perlu kita ubah ya dari tampilan datanya. Kita close, kita klik close. Kemudian kita close pada font utama, kemudian kita kembali ke data pasien dan font dokter. Nah, pada bagian nomor dokter itu kita ubah jadi captionnya itu kita ubah jadi NIP dokter. Kemudian setelah itu
kita masuk pada data pasien, kita masuk pada, nah setelah itu kita ketik data pasien, kita ubah dulu jadi data dokter. Kita ubah juga pada bagian spesialis itu, kita hapus dulu bagian pilihnya atau label pilihnya, kemudian kita buat lagi label, kita atur, kemudian namanya itu kita hilangkan, kemudian name-nya itu kita ubah jadi txt SPE atau spesialis. Kenapa kita pakai txt itu? Agar lebih mudah diingat atau dihafal. Kemudian kita enter. Selanjutnya itu kita masuk ke font pasien, ke tombol reset, kita lihat dulu di situ. Untuk bagian pengkodingan kita hapus, kita buat sub baru, yaitu sub batal. Kemudian kita minimize dulu, kita masuk ke data pasien, kemudian kita copy codingan dari tombol reset, kita Ctrl C, kemudian kita close, kita masuk ke data dokter, kemudian pilih reset, klik 2 kali pada menu tombol reset, kemudian paste atau Ctrl P. Terus kita ubah sesuai dengan yang ada pada tabel berikut. Itu ada tst nama, tst nomor, tst sped, tst telepon. Kita tinggal atur sesuai dengan tampilan berikut. Terus setelah itu kita masuk kembali ke pengkodingan, kemudian kita kopas lagi pada sub batal. Kemudian pada sub btn reset kita panggil ya call bt batal, kemudian tst nick, atau cara untuk menampilkan gambaran seperti itu kita control space, kemudian kita pilih tst nick, kemudian di titik, kemudian pilih set focus. Kemudian kita coba run, kita pilih file, kemudian data dokter. Nah hasilnya kan seperti berikut. Kita coba input data ya. Ini untuk mereset atau untuk codingan untuk tombol reset. Kita coba input data, kita coba reset. Nah hasilnya seperti itu. Terus di sini ada sebuah kesalahan, kita hentikan dulu, kemudian kita ubah di situ jadi tst nip. Kemudian kita run kembali, pilih file, kemudian data dokter, kemudian kita coba input data lagi. Kemudian kita reset, dan seperti itulah jika codingannya berhasil atau tidak ada yang error. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke font dokter atau ke font codingnya. Setelah itu kita close, kita kembali ke font dokter, kemudian kita kembali ke data pasien,
Nah, kita kembali ke data dokter, kemudian kita ke data pasien, klik 2 kali pada pohon pasien. Pada pohon pasien yaitu tombol simpang, kita klik. Kita klik pada data pasien, kemudian pada kita copy codingan pada subtampil data, kita copy, kemudian kita pindahkan kembali ke font dokter, klik 2 kali pada font dokter, kemudian kita paste. Kita Ctrl P atau paste. Nah, tampilannya akan seperti berikut. Nah, sebelum kita mengubahnya, kita terlebih dahulu membuat sebuah codingan untuk RS dokter untuk mengganti codingan RS pasien. Jadi caranya itu kita pada font load kita buat pada font shoot btn reset, kita enter, kemudian kita ketik dim, kemudian RS dokter. Di sini RS dokter akan kita gunakan pada setiap codingan, kemudian AS new, kemudian AODOB, kemudian record set, AODB, dan record set. Setelah itu kita tinggal ubah pada bagian subtampil, kita ubah RS pasien jadi RS dokter, begitupun seterusnya. Apabila ada codingan RS pasien, semuanya harus diubah jadi RS dokter. Nah, di sini pada front TB pasien itu kita ubah jadi TB dokter. Sebelumnya itu saya telah membuat database tabel untuk dokter yang isinya itu NIP dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita atur dulu. Nah, kemudian pada kolom caption itu kita ubah jadi NIP dokter. Kita ubah itu nomor pasien, kita ubah jadi NIP dokter. NIP dokter, terus nama dokter. Nah, pada jenis kelamin itu kita ubah jadi spesialis. Untuk alamat dan nomor HP itu tidak perlu. Setelah itu kita coba ya, kita coba run. Nah, pada private sub kita coba kembali ke data pasien, kemudian kita pada private sub kita copy ya, pada call buka DB kita kembali ke font dokter, kemudian kita copy. Nah, untuk with CMBJK itu kita hapus, dan kita ubah dulu di sini jadi RS dokter. Kemudian pada with CMBK itu kita ubah jadi, kita hilangkan. Kita coba run. Setelah itu kita coba run ya. Kita coba run atau start ya. Kita klik file, kemudian data dokter. Ternyata ada yang error pada end with. Di sini harusnya kita sudah hilangkan ya, karena sudah ada 2. Kita hilangkan.
kita hapus saja. Kemudian kita hentikan dulu programnya, terus kita coba run ulang. Kita pilih file, kemudian data dokter. Ternyata masih ada yang salah, ternyata tidak ada penutup ya pada bagian sub edit grid dan taging. Itu seharusnya ada ensub atau penutup. Kita buatkan saja, kita buatkan ensub di situ. Kemudian kita coba run kembali. Nah, hasilnya kan seperti berikut, akan muncul data. Karena codingan tadi itu adalah untuk menampilkan data. Di sini datanya memang sudah ada. Data yang telah diinput pada bagian reset tadi. Kita close. Kita close. Kita kembali ke menu utama lagi, phone dokter. Setelah itu kita minimize, kemudian kita ke tombol simpan. Nah, pada bagian data pasien itu kita masuk ke tombol simpan, kemudian codingannya itu kita copy. Kita close semua dulu, Ctrl C, terus kita close, kita kembali ke phone dokter, kemudian masuk ke tombol simpan, kemudian kita copy. Nah, itu kita tinggal ubah ya. Di sini ada set RS pasien, kita ubah jadi RX dokter. Begitupun dengan bagian-bagian yang lain. Seperti di MSG boxnya itu kita ubah ya jadi TST NIP, karena ini sudah bukan phone pasien lagi, tapi ini sudah phone dokter. Jadi kita harus ubah, karena di phone pasien itu menggunakan nomor, pada phone dokter itu menggunakan NIP. Begitupun pada bagian atas yaitu if tst, kita ubah jadi if tst NIP. Nah, kemudian itu pada bagian RS pasien itu kita ubah lagi, kita ubah jadi RS dokter. Nah, pada bagian RS dokter itu akan ada beberapa, jadi kita ubah. Itu pada front TB kita ubah jadi front TB dokter. Kemudian where NIC pasien itu kita ubah jadi where NIC dokter, sesuai dengan yang ada pada database. Karena di dalam database-nya itu kita buat tabelnya itu, di dalam isi tabelnya itu dengan nama NIC dokter. Nah, kita periksa semuanya, kita ubah ya sesuai dengan yang ada pada database dan yang ada pada data yang ada pada database dan juga data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di situ masih ada ya kayak TB pasien itu kita ubah jadi TB dokter. Nah, dalam TB pasien itu ada dalam kurung itu, di situ kita ubah semuanya itu jadi sesuai dengan tabel yang telah kita buat pada database sebelumnya. Di sini saya ingin memperlihatkan database-nya. Kita tunggu. Nah, untuk bisa mengakses MySQL Front itu, pertama-tama itu kita harus mengaktifkan dulu SAM-nya. Nah, di sini ada TB dokter. Kita klik, kita tunggu. Di sini isinya tuh NIP dokter, nama dokter, spesialis, alamat dan nomor HP. Nah,
kita sesuaikan dengan yang ada pada database tadi. Spesialis, terus di situ kita hapus ya. Nah, setelah itu pada bagian values situ kita ubah ya, kita ubah jadi test NIP. Test NIP, mana test ini nick ini telah ada ya, atau telah kita buat sebelumnya pada font pasien itu kita kan copy, jadi semuanya itu sesuai dengan apa yang telah saya buat sebelumnya, jadi tinggal kita ubah. Sini kita ubah jadi RS dokter. Kita coba, sepertinya semuanya sudah diubah. Kita matikan lagi. Situ kita ubah jadi test ini, ternyata masih ada yang belum terubah. Kita coba ubah lagi agar tidak ada lagi yang error. Kita coba run, kita pilih file, kita coba ya, kita coba input data. Di sini tanya sembarang ya, karena ini cuma contoh saja. Kita coba klik simpan. Nah, di situ akan muncul data tersimpan. Nah, hasilnya akan seperti berikut. Kita close saja ya. Kita masuk ke codingan selanjutnya. Selanjutnya itu kita kembali ke data pasien. Nah, data pasien itu kita coba masuk ke tombol pencarian. Kita klik 2 kali, kemudian kita copy codingannya. Kita copy. Setelah itu kita kembali ke form dokter atau data dokter. Kemudian kita klik pada menu pencarian, kemudian kita paste. Nah, kita ubah lagi. Di situ ada set RS pasien, kita ubah jadi set RS dokter. Begitupun seterusnya. Jika kita mendapat yang namanya codingan yang RS pasien, kita ubah jadi RX dokter. Sini ada TB, kita ubah jadi TB dokter. Nah, nomor pasien itu kita ubah jadi NIK dokter. Kalau kita akan mencari berdasarkan NIK dokter dan nama pasien itu kita ubah jadi nama dokter, karena selain berdasarkan NIK dokter, kita juga bisa mencari berdasarkan nama. Nah, di sini ada data source-nya. Di sini ifdofnya itu kita ubah jadi ifdof RS dokter, kemudian data source kita ubah kembali jadi RS pasien, RS dokter. Nah, di situ pada kalau tampil data itu kita ubah jadi RX dokter. Kemudian kita coba run ya. Setelah itu kita periksa lagi. Setelah itu kita bisa coba run. Kalau kita start, nah, setelah itu kita kembali ke tombol oke. Kita copy lagi codingannya. Ctrl C. Nah, kita paste. Nah, kita ubah lagi ya. Di sini if RX pasien itu kita ubah jadi RS dokter. Di situ RS dokter, di situ juga ada if-nya. Kita ubah jadi RS dokter. Situ TB dokter.
nomor pasien itu kita ubah jadi nik dokter. Nah, di situ kan tidak, kita tadi kan mencari berdasarkan nama dan nik dokter, jadi kita ubah. Nah, pada bank IFNOP-nya juga kita ubah jadi RS dokter. TST nomor kita ubah jadi TST NIT. Kita ubah sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya ya, yaitu TST NIP, TST nama, TST SP, TST alamat, TST telepon. Nah, RS pasien itu kita ubah jadi RS dokter. RS dokter semua. Nah, pada bagian nomor pasien itu kita ubah jadi NIP dokter sesuai dengan isi database atau isi tabel dokter. Sini nama dokter, sini spesialis. Di sini data source-nya ya, data source-nya itu kita ubah jadi RS dokter. Kita periksa lagi. Kita coba run ya. Kita coba cari. Nah, seperti itu ya. Coba oke. Tadi yang salah ya. Di situ harusnya if-nya itu RS dokter bukan RS pasien. Kita ubah saja ya. Kita coba run kembali nanti. Kita periksa lagi, kita coba run lagi. Kita pilih file dokter. Kita coba cari berdasarkan nik dan nama ya, bukan spesialis dan alamat. Coba kita oke. Nah, datanya kan seperti berikut. Itu hasilnya. Kita close. Nah, kita kembali ke data pasien. Pada menu edit, kita copy, Ctrl C, close, kita masuk ke font dokter lah. Di sini font dokter kita langsung paste saja. Nah, kita ubah lagi. Pada menu edit ini kita bisa mengubah atau mengubah data yang telah kita input sebelumnya, atau ada kesalahan data pada penginputan. Nah, di sini pada TB dokter itu kita ubah ya, dari TST nama terus titik teks kita ubah lagi spesialis, kita masukkan spesialis sesuai dengan database. Kita ubah di sini jadi TXT SPE ya. Kita tap saja, kita tap. Nah, kemudian kita ubah seterusnya ya. Nah, pada bagian nah, di sini kita pada setelah TST telepon itu ada yang kurang ya, kita tambahkan where untuk where ya, where. Kita hapus dulu.
ketik where atau mencari di mana berdasarkan need ya, karena di sini nanti kita editnya itu berdasarkan need dokter sama dengan terus titik satu atas, titik dua atas, kemudian dan simbol dan, kemudian titik kemudian ts teknik titik teks, terus kita tutup ya dengan simbol dan, terus koma 2, koma 1, koma 2. Kita lihat kembali apa yang perlu kita ubah lagi situ pada data source-nya ya. Kita ubah jadi RX dokter. Kita coba run. Setelah itu kita coba run ya. Kita coba sini tuh cara edit datanya itu kita cari dulu data yang ingin diubah. Jadi kita ketik dulu ya berdasarkan NIP dan nama. Jadi kita ketik misal 2, 3, 4 ya. Setelah itu kita oke. Nah, datanya itu sudah muncul. Nah, tinggal ubah. Yang mana ingin diubah? Apakah spesialisnya di sini ada yang salah ya? Di situ kan harusnya apalagi huruf bukan nomor. Kita coba terus kita ketik edit. Nah, di situ akan muncul data sudah diubah, klik oke. Nah, datanya itu telah diubah. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke font pasien atau data pasien, kita masuk ke tombol hapus, kita copy lagi, terus kita masuk ke font dan tombol hapus, kemudian kita paste lagi. Nah, kita ubah lagi sini, kita ubah jadi nick dokter. Terus di situ ts teknik, kita kontrol space ya untuk lebih memudahkan agar tidak sering terjadi kesalahan penulisan. Nah, kita periksa dulu. Nah, kita coba run, terus kita coba cari lagi datanya ya, yang cari data yang dihapus, dan kita klik OK. Kemudian kita coba hapus ya, yakin data Anda dihapus, kita klik yes. Ternyata ada yang salah ya, kita debut saja, kita cari kesalahannya di mana. Ternyata di sini ada front TB pasien itu kita harus ubah jadi TB dokter. Nah, kita coba lagi. Kita cari data yang ingin diubah. Kita klik OK, terus kita klik hapus. Nah, yakin data akan dihapus, kemudian klik hapus. Nah, datanya sudah dihapus. Nah, demikianlah pembuatan font dokter atau data dokter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.